حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan nggak ada yang nelpon ya, nanti putus lagi rekamannya. Kemarin beliau membicarakan masalah bahwasanya seluruh amalan orang-orang musyrikin, walaupun zahirnya ibadah, semua tidak bermanfaat. Pengakuan mereka tentang Allah juga tidak bermanfaat. Kenapa nggak bermanfaat? Manakala mereka ngapain? Manakala mereka punya keyakinan apa sehingga seluruh ibadahnya nggak bermanfaat lagi? Keyakinan bahwasanya? Iya, keyakinan untuk apa? Bahwasanya yang selain Allah itu punya hak untuk disembah, untuk diibadahi, baik berupa penyembelian ataupun nazar ataupun pengagungan dan sebagainya. Mereka merendahkan diri kepada makhluk-makhluk tersebut. Maka nggak ada gunanya seluruh ibadah mereka, karena mereka telah berbuat syirik. Kemudian di sini beliau menyebutkan suatu dalil pengakuan mereka tentang apa? Tentang kesyirikan mereka. Dalam keadaan mereka berada dalam lapisan neraka, apa kata mereka? Mereka sampai bersumpah, mengaku mereka, demi Allah sesungguhnya kami betul-betul dalam kesesatan yang jelas. Kapan itu? Itlu fawikum bi rabbil alamin. Ketika dulunya kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, menyamakan para tauhid itu, para patung ataupun para berhala-berhala tadi dengan Rabbul Alamin. Coba mereka mengakui bahwasanya mereka ketika di dunia menyamakan berhala-berhala tadi dengan Allah Ta'ala. Maksudnya sama dari sisi apanya? Sama dari sisi kemampuan memberi rezeki atau menghidupkan, mematikan, atau masalah apa? Iya, dalam masalah hak ibadah. Allah Ta'ala punya hak diibadahi, makhluk yang lain juga berhak untuk diibadahi walaupun sedikit misalkan. Itu sudah termasuk apa tasbih dalam masalah hak. Sebagian haknya Allah diberikan kepada mereka, kepada berhala-berhala itu, walaupun sekecil darah disebutkan di sini. Ya tentunya kalau syiriknya syirik kecil tidak sampai orangnya kekal dalam neraka tentunya ya. Allah Ta'ala akan mencucinya, kemudian memaafkan dia. Kemudian apa? Memasukkan dia ke dalam jannah. Kalau syirik kecil, kalau syirik besar, penyamaannya betul-betul penyamaan tingkat tinggi, nah itu yang orangnya langsung di neraka selama-lamanya. Kemudian beliau di sini juga menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Maksudnya apa ini? Punya iman kok juga punya syirik. Maksudnya mereka punya iman apa? Iman masalah apa? Mereka mengakui Allah dengan rububiyah. Iya, mereka mengakui rububiyahnya Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ini imannya mereka. Manfaat enggak imannya itu? Enggak manfaat karena mereka berbuat syirik dalam uluhiyah. Iya, jelas enggak manfaat itu. Apakah riya termasuk kesyirikan? Iya, riya itu termasuk kesyirikan. Nah, di sini kemarin beliau menyebutkan dalil dari hadis Abi Hurairah, apa enggak? Hadis qudsinya itu, yaqulullah Ta'ala itu. Ini dalil masalah apa? Masalah bahwasanya syirik termasuk syirik. Riya itu termasuk syirik. Apa enggak dalilnya? Ana itu. Apa? Iya. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka wa syirik, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh pada persekutuan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang di situ dia menyekutukan denganku sesuatu yang lain, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan kesyirikannya. Nah, kita kemarin sampai sini. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, falasammallahu ta'ala at-tasmiyah bi Abdul Harith syirkan. Bahkan Allah Ta'ala menamakan penamaan dengan Abdul Harith itu sebagai kesyirikan.
Jadi kalau ada orang dinamakan Abdul Haris, nah ini syirik. Kenapa? Haris ini makhluk. Nama makhluk. Atau apa? Abdul Muttalib. Ini juga kesyirikan. Ini juga bentuk kesyirikan. Tapi syirik dalam masalah nama. Tentunya beda dengan orang yang rukuk dan sujud kepada selain Allah. Tingkatnya beda-beda. Memang kesyirikan sendiri bertingkat-tingkat. Dari sini, ini kalimatnya sudah betul. Tapi untuk yang berikutnya, ini sisi pendalilannya apa? Enggak betul. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Kita lanjutkan dulu aja. Jadi ucapan beliau di sini, kalau sama Allah Ta'ala tasmiyata bi Abdul Haris syirkan. Ini betul. Ini benar. Allah menamakan penamaan seseorang dengan hambanya si Haris atau hambanya si Muttalib atau hambanya matahari misalkan. Ini adalah kesyirikan. Sama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah memberikan kepada keduanya itu anak yang sehat, atahuma artinya adalah Allah memberikan kepada keduanya. Atahuma, Allah memberikan kepada keduanya. Salihah, anak yang sehat. Ini saleh. Jangan diartikan anak yang soleh, tapi anak yang sehat. Maksudnya apa? Tidak terkena cacat. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir yang hadisnya dhaif. Nah, kita sedang mengikuti alurnya si penulis sekarang. Jadi dulu si Hawa, istrinya siapa itu? Nabi Adam, setiap kali anaknya lahir mesti dalam keadaan rusak, dalam keadaan mati dan cacat, nggak sehat. Nah, kemudian mereka berjanji kalau dikasih anak yang sehat, maka mereka akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang Allah Ta'ala berfirman ini, falamma atahuma salihah, ketika Allah memberikan kepada keduanya itu anak yang sehat, hidup sehat, lahirnya sehat, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, ja'ala mereka berdua menjadikan lahu untuk Allah, lahu ini adalah untuk Allah, syuraka'a sekutu-sekutu fima atahuma terhadap apa yang Allah berikan kepada keduanya. Anaknya malah dijadikan sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Karena anaknya dinamakan sebagai Abdul Haris, bukan hamba Allah tetapi hamba Al-Haris. Ini kita ikuti alurnya dulu dari sang penulis. Fa'innahu, kenapa ayat ini menjadi dalil tentang masalah syirik dalam penamaan, syirik dalam masalah nama? Fa'innahu akhraja Ahmad wa Tirmidzi. Karena Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis, mengeluarkan bukan berarti membuang ya, dibuang dari kitab bukan, menampilkan dengan sanadnya. Min hadis Samurah, dari hadis Samurah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma hamalat Hawa, ketika Hawa itu hamil, mau melahirkan, mengandung, kana la ya'ishu laha walad, dulu tidak pernah ada anak yang hidup untuknya. Setiap kali hamil kemudian mau melahirkan, mesti anaknya mati terus. Disebutkan kenapa? Karena anaknya itu dibunuh oleh iblis di dalam rahimnya. Ini kisahnya begitu kisahnya. Tapi adanya dhaif. Tafa biha iblis mengelilingi Hawa. Wa qala, iblis berkata, la ya'ishu laki walad, tidak ada satu anak pun yang akan hidup untukmu. Anakmu pasti mati terus. Hatta tusammiyahu Abdul Haris, sampai engkau menamakan anakmu dengan Abdul Haris. Dikatakan Haris itu adalah nama setan. Nah, jadi anaknya ini jadi hambanya setan. Itu masalah penamaan. Ini jadi kisahnya aja ini. Tapi adanya dhaif. Fasammadhu, kemudian maka si Hawa ini menamai anaknya dengan itu tadi, Abdul Haris. Fa'as, maka anaknya pun hidup. Bisa lahir dan hidup. Nah, di sini ada kesyirikan berdasarkan hadis ini. Berbuat syirik dalam masalah nama. Wa kana dzalika min wahyi syaitan.
Dan yang demikian itu adalah dari wahyu setan. Wa amrih, dan perintah dari setan. Ini sebagai tafsir hadis ini, kata penulis dan juga kata sebagian ulama, tafsir dari ayat tadi. Ayat yang dalam surat Al-A'raf itu. Tetapi hadisnya dhaif, bahkan disebutkan di sini hadisnya mungkar. Sudah kita mungkar boleh enggak untuk dalil? Hadis mungkar ya enggak boleh. Al-mungkar abadan mungkar. Kata Imam Ahmad. Ya sudah, ini pembahasannya panjang, kesimpulannya adalah hadisnya dhaif. Bahkan dhaifnya dhaif yang berat, hadisnya mungkar. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'anzalallahu al-ayat. Maka Allah menurunkan ayat-ayat itu, ayat-ayat di surat Al-A'raf itu, membicarakan tentang Nabi Adam dan istrinya yang berbuat syirik dalam masalah nama. Seperti ini benar enggak seorang Nabi berbuat seperti itu? Mungkin enggak? Enggak mungkin lah Nabi kok berbuat syirik atau dalam masalah nama. Ini enggak mungkin. Hadisnya dhaif dan mungkar. Wa samma hadhihi tasmiyata syirkan. Allah Ta'ala menamakan penamaan anak seperti ini sebagai suatu kesyirikan. Untuk lafaz ini benar enggak seperti ini? Benar enggak? Enggak, maksudnya bahwasanya kalau seorang anak dikasih nama Abdul Haris itu adalah syirik, benar enggak? Ayo, maksudnya ini adalah kesyirikan, benar enggak? Misalkan seorang anak dikasih nama Abdul Samad, kita katakan ini syirik, benar enggak kita? Benar enggak kita? Misalkan ada orang menamai anaknya Abdul Samad, hamba matahari, atau Abdul Qamar, hamba dari bulan. Kita katakan kepada siapa ini syirik, benar nggak ucapan kita ini? Bahwasanya ini syirik, betul nggak? Yo, betul atau salah? Perbuatan bapak itu betul nggak? Ngasih nama anaknya Abdul Samad, betul nggak? Kita ketika nasihati dia bahwasanya itu adalah syirik, betul nggak? Hah? Betul atau enggak? Ayo. Betul. Kita betul, dia yang salah, bapaknya salah, kita yang betul. Memang itu adalah kesyirikan, tapi namanya apa? Syirkut tasmiyah, syirik dalam penamaan. Jadi hadisnya dhaif. Kemudian apa? Tapi isinya benar, maksudnya isi dari ucapan sang penulis benar. Bahwasanya menamai anak dengan Abdul Samad atau Abdul Haris atau Abdul Qamar atau Abdul Masjid, itu semuanya adalah syirik, termasuk kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana iblis yusamma bil Haris. Dulu iblis itu bernama Haris. Wal qissah fi Durril Mansur. Kisahnya ada di kitab tafsir Ad-Durril Mansur, punyanya Suyuti wa ghairi. Dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Al-muhim hadisnya enggak boleh untuk jadi dalil. Tetapi penamaan seorang anak dengan selain apa itu penghambaan kepada Allah, itu memang kesyirikan, syirik dalam masalah nama. Orangnya enggak sampai syirik akbar tentunya. Qala rahimahullah ta'ala fasal. Sekarang pasal baru. Tadi pembahasannya masalah apa sih? Masalah beberapa bentuk kesyirikan. Ada riya, ada syirik dalam masalah penamaan, ada syirik yang besar-besar, masalah rukuk dan sujud dan nazar dan seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala wa qad arafta min hadza kullih. Engkau telah tahu dari penjelasan ini semua. Anna man i'taqada bi syajarin aw hajarin aw qabrin. Bahwasanya barang siapa punya keyakinan dalam masalah satu pohon, diyakini pohonnya itu keramat, aw hajar atau batunya itu bisa mendatangkan barokah, aw qabr atau kuburannya ini bisa apa mengabulkan doa-doa, bisa memenuhi nazar dan lain-lain misalkan. Aw malakin atau seorang malaikat, bahwasanya malaikat itu bisa memberikan manfaat dan madarat dan bisa dijadikan sebagai wasithah antara dia dengan Allah dalam masalah doa. Aw jinni atau seorang jin, diyakini jin ini bisa mendatangkan manfaat madarat, berhak untuk diagungkan dan sebagainya. Aw hayyin atau orang yang masih hidup. Aw mayyitan atau orang yang sudah mati. Annahu yanfa'u wa yadur, bahwasanya dia itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan madarat. Wa annahu yuqarribu ila Allah, dan bahwasanya dia itu bisa mendekatkan, jangan baca yaqrib tapi yuqarrib,
mendekatkan kepada Allah. Au yasau indah, atau memberikan syafaat di sisi Allah. Fi hajatin min hawaiji dunya, pada suatu kebutuhan dari kebutuhan dunia. Minta hujannya bukan pada Allah tapi pada jin misalkan atau pada malaikat. Yang ngatur hujan itu malaikat apa sih? Malaikat apa ya yang ngatur hujan namanya? Malaikat apa itu? Malaikat Jibril atau malaikat Israfil? Atau yang ketiga yang belum disebut? Iya, malaikat Mikael, dia yang mengatur hujan. Boleh nggak kita angkat tangan, ya Mikael, beri kami hujan, boleh nggak? Nggak boleh, mintanya pada Allah. Tidak saat fas'alillah. Nah, nanti Allah yang nyuruh malaikat Mikael untuk apa, terserah Allah Ta'ala. Bimujarradit tasyafu'i bihi, dengan semata-mata, mujarradkan semata-mata atau sekedar dengan semata-mata at-tasyafu' bihi, meminta syafaat kepadanya. Minta syafaat kepada malaikat tadi, tolong syafaati kami untuk Allah, kepada Allah, ini nggak boleh. Wa tawassuli bihi, minta perantara. Kalau tasawuf tadi minta syafaat, minta dukungan. Yang semula satu orang jadi dua orang. Kalau tawassul ini minta perantara. Ila Rabbi Ta'ala, kepada Rabb Ta'ala. Maksudnya apa sih kesimpulannya? Semua ini adalah kesyirikan. Illa, kecuali ma warada fi hadisin fihi maqal. Kecuali apa yang datang di dalam hadis, tapi hadisnya sendiri ada pembicaraan. Ya hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Hadis masalah apa itu? Hadis masalah orang yang buta, dia pengen didoakan agar dia itu sehat lagi matanya. Kemudian dia dikasih pilihan oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu mau sabar, itu lebih baik bagi kamu. Tapi kalau kamu memang pengen disembuhkan, ya sudah, kamu laksanakan ini, baca doa ini. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis tersebut, disebutkan dalam catatan kaki ini. Doanya di sini adalah disebutkan di sini apa? Allahumma inni as'aluk. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaik, dan saya menghadapkan diri kepadamu. Ini dalam catatan kakinya ini. Di nabiyik, dengan nabimu Muhammadin, nabiyir rahmah. Muhammad, nabi rahmah. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Allah dengan perantara dirimu. Fi hajati, di dalam kebutuhanku. Hadhihi, dalam kebutuhanku ini, yaitu apa? Minta matanya disembuhkan lagi. Fatabdili, dan kemudian engkau memenuhinya untukku. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, maka terimalah syafaat dia untukku. Syafaat dia untukku. Walafduli Ahmad, lafadznya Imam Ahmad. Apa syahidnya di sini saja adalah lafadz ini. Lafadznya adalah atawajjahu ilaika binabiyik. Ini sebuah banyak kita dapati di negara kita. Jadi ini harus perhatikan baik-baik hadis ini. Artinya sahih, tetapi tidak seperti yang mereka duga. Ini syahidnya. Mereka mengatakan bolehnya untuk apa? Mencari perantara dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan badannya dan dengan keagungannya, dengan zatnya. Buktinya apa? Buktinya kata mereka ini mengatakan atawajjahu ilaika binabiyik, dengan nabimu. Maksudnya adalah dengan zatnya nabimu atau dengan apa? Dengan keagungan nabimu. Ini kata mereka. Dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat secara sempurna hadisnya, Rasulullah sendiri berdoa, mendoakan dia untuk kepada Allah Ta'ala. Berarti tawassulnya di sini yang betul, tawassul dengan zatnya Nabi atau tawassul dengan doanya Nabi? Tawassul dengan doa Nabi. Boleh nggak tawassul dengan doa seorang yang soleh yang masih hidup? Boleh. Tawassul yang boleh kan 3. Imma tawassul dengan Asmaul Husna, imma tawassul dengan amal kita yang soleh. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ini tawassul dengan amal soleh. Kami telah beriman ya Allah, ampunilah kami. Ini boleh. Kemudian tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan doanya orang soleh. Misalkan apa, kita ngirim surat kepada saya, ya Syekh, saya sakit, tolong doakan. Boleh nggak doa pada Allah? Boleh. Kalau kita mintanya kepada orang yang sudah mati, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, sekarang yang dilakukan oleh orang yang ini, seorang sahabi ini yang matanya buta ini, dia tawassul yang mana? Tawassul dengan
jahnya Nabi, keagungan Nabi, zatnya Nabi, atau tawasul dengan doanya Nabi yang dilakukan orang ini. Tawasul dengan doanya Nabi. Dan Nabi masih hidup nggak? Masih hidup, dia barusan ketemu, minta didoakan, terus dia doa. Nabi juga doa. Jadi ini dalil untuk kita, bukan dalil untuk orang-orang sufi itu. Maksudnya atawajjahu ilaika binabiyik, maksudnya adalah bidu'ai nabiyik. Ini yang dijelaskan oleh para syurah dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena kelengkapan hadis menunjukkan itu. Bukan dengan jahnya Nabi. Juga dijelaskan oleh Syekhul Islam, cara ini salah. Maksudnya cara apa itu? Minta bertawasul dengan jahnya Nabi. Jah Nabi jah yang paling besar, jah makhluk yang paling besar. Tapi bukan dipakai untuk tawasul. Tawasulnya adalah dengan doa beliau ketika beliau masih hidup. Kita lanjutkan sampai titiknya dulu. Fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khususih. Dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam haknya Nabi kita Muhammad SAW secara khusus. Jadi hadis ini khusus menurut beliau. Adapun kalau kita minta dengan zatnya orang yang lain, dengan jahnya orang yang lain nggak boleh. Adapun kalau untuk Nabi boleh, kenapa? Karena ada dalilnya yang sahih. Itu kalau betul bahwasanya hadisnya bicara masalah zatnya Nabi. Yang betul apa? Bicara masalah doanya Nabi. Jadi tetap hukum aslinya adalah tetap berlaku. Apa itu? Tidak boleh minta kepada Allah Ta'ala dengan jahnya seorang makhluk. Itu nggak boleh. Minta adalah langsung kepada Allah, bukan perantara keagungan seorang makhluk. Nggak boleh. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Fa inna hadza asyraka ma'allahi ghairah. Karena sesungguhnya orang ini telah berbuat syirik bersama Allah sesuatu yang lain, menyekutukan Allah orang ini. Kenapa? Karena minta kepada Allah dengan apa? Dengan jahnya makhluk, dengan keagungan makhluk, dengan zatnya makhluk. Ini nggak boleh. Titik sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kan kesimpulannya dipahami ya. Boleh tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Tapi kalau tawasul dengan jahnya orang soleh, dengan keagungannya, dengan zatnya, itu yang nggak boleh. Itu adalah syirik. Wallahu a'lam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa hukumnya berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan zat seseorang? Iya, ini adalah termasuk kesyirikan. Terus gimana hadisul a'ma ini, kisah orang yang buta ini, yang mengatakan binabiyika? Ini maksudnya apa? Dia tawasul dengan zat atau tawasul dengan jah atau tawasul dengan apa? Ya? Dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak masuk ke dalam perkara yang terlarang. Ini yang betul. Itu pun Rasulullah SAW ketika itu masih hidup juga. Boleh nggak tawasul dengan doanya Nabi tapi Rasul sudah meninggal? Boleh nggak? Maka malah masuk kamar bilang, ya Rasulullah, doakan aku pada Allah, boleh nggak? Nggak boleh. Memang nggak boleh karena dia sudah meninggal. Ini sama dengan doa kepada berhala-berhala itu. Minta didoakan oleh berhala kepada Allah Ta'ala. Nggak boleh memang. Kemarin kita sampai sini ya. Terus kita lanjutkan dulu. Fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khususih. Au nahwi dzalik. Ya, hadis ini ada di Sahihul Musnad. Memang hadisnya sahih apa hasan? Dia di Sahihul Musnad yang kedua halaman 5. Hadis ini. Fa inna hadza asyraka ma'allahi ghairah. Karena sesungguhnya orang ini telah berbuat syirik bersama Allah sesuatu yang lain. Dia telah mensekutukan Allah dalam masalah apa? Tawasul dengan jah. Harusnya tawasul dengan doa orang yang masih hidup, atau dengan apa kemarin? Yang kedua, dengan Asmaul Husna dan Sifatullahi Al-Uliya, atau yang ketiga dengan apa? Dengan amal dia yang soleh. Diusahakan punya amal soleh, kemudian menyebutkan itu di hadapan Allah Ta'ala.
Di sini ada faedah penting terkait dengan tawasul dengan jah dan terkait dengan hadis ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ana bacakan pelan-pelan, ana dikatakan pelan-pelan. Qala Syekhul Islam rahimahullah titik 2. Wa qad taqaddam anna hadzal hadis وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه la yadullu illa ala tawassul bi du'aih. Jadi orang butanya itu tawasul dengan doanya Nabi, bukan dengan zatnya. Laisa min bab al-iqsam bil makhluk. Laisa min bab al-iqsam bil makhluk ala Allah. Laisa min bab al-iqsam aqsama yuhsimu iqsaman. Laisa min babil iqsam bil makhluk ala Allah ta'ala. Wala min babi as-su'al bi dzatir rasul. Wala min bab as-su'al bi dzatir rasul. Wala min babi as-su'al bi dzat. As-su'al bi dzatir rasul. Selesai. Wala min babis su'al fi dzatir rasul. Selesai. Jadi ana artikan waqad taqaddam dan telah lewat anna hadzal hadis, bahwasanya hadis ini, hadisnya A'ma ini la yadullu, tidak menunjukkan illa ala tawassul bi du'aih, kecuali kepada disyariatkannya tawasul dengan doanya Nabi. Ini ketika Nabi masih hidup. Laisa min babil iqsam bil makhluqi ala Allah, bukan dalam bab bersumpah dengan makhluk kepada Allah Ta'ala. As'aluka kada wa kada bi Muhammadin. Ini maksudnya adalah dengan doanya Muhammad, bukan dalam rangka apa? Bersumpah kepada Allah dengan nama makhluk. Wala min babis su'ali bi dzatir rasul, juga bukan dalam bab berdoa kepada Allah dengan zatnya Rasul, bukan, tapi dengan doanya. Selesai dari kitab Majmu'ul Fatawa al-Awwal. Majmu' Fatawa yang pertama halaman 337. Al-Awwal halaman 337. Majmu' Fatawa al-Awwal safhah 337. 337. Yang pertama halaman 337. Yang pertama halaman 337. Baik. Jadi hasilnya sahih, tetapi tidak bicara masalah zatnya Rasul, tapi masalah doanya Rasul. Baik, kita lanjutkan kalamnya al-mu'allif rahimahullah. Wa'taqada ma la yahillu i'tiqaduh. Orang ini telah punya keyakinan yang tidak halal untuk diyakini. Berkeyakinan bahwasanya tawasul dengan jahnya seseorang, keagungan seseorang, atau dengan zatnya seseorang itu menyebabkan Allah Ta'ala mengabulkan doa. Ini enggak boleh. Ada keyakinan seperti ini. Kama taqadal musyrikuna fil awsan, sebagaimana orang musyrikun dulu, yang enggak harus dulu ya, kata zaman sekarang musyrikun dari agama manapun, mereka punya keyakinan terhadap berhala-berhala mereka. Berhala mereka itu punya keagungan yang bisa menyebabkan terkabulnya doa. Fadlan amman yang zuru bimalih, yang zaru bimalih, lebih-lebih terhadap orang yang bernazar dengan hartanya. Fadlan lebih-lebih. Ini lebih besar lagi kesyirikannya. Lebih, ya nggak harus lebih besar ya. Maksudnya lebih jelas lagi kesyirikannya. Bernazar dengan hartanya, tapi untuk apa? Kepada patung-patung atau kepada kuburan dan lain-lain. Ini lebih jelas lagi kesyirikannya. Wa waladihi, atau dengan anaknya. Kasihan sekali ya. Anaknya dikorbankan. Kalau aku punya kekayaan sekian, nanti anakku yang nomor sekian akan aku korbankan untuk pemilik sumur ini misalkan. Oh, itu tega sekali itu. Limayyit, kepada
orang yang mati. Au hayy, atau orang yang masih hidup. Yatlubu min dalika ma la yutlabu illa minallahi ta'ala. Dia meminta dari nadarnya itu kepada makhluknya tadi, kepada imam orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati, ma la yutlabu illa minallahi ta'ala. Perkara yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Ta'ala. Masalah apa? Turunnya hujan, banyaknya rezeki, keselamatan dari mara bahaya dan sebagainya. Minal hajat, dari berbagai macam kebutuhan. Minal hajat, yaitu berbagai macam kebutuhan. Kalau minta duit ke orang tua syirik enggak? Kan minta pada selain Allah. Ya, ini perkara yang boleh minta duit pada orang tua. Iya, orangnya juga masih ada. Dan orangnya juga mampu. Ya, iya, perkara yang tidak bisa kecuali oleh Allah Ta'ala, ini yang masuk kepada kesyirikan. Min afiyati maridih. Min afiyati maridih. Berupa apa? Kesembuhan keluarganya yang sakit. Jangan membacanya min afiyati maradih. Kalau maradih berarti penyakitnya dia sendiri. Kalau maridih berarti apa? Anggota keluarganya yang sakit, mungkin anaknya atau pamannya atau siapa. Kesembuhan. Afiyah kan kesehatan ya. Afiyah kesehatan. Kalau kesehatan setelah sakit ya namanya memang kesembuhan sih. Kesehatan bagi orang yang anggota keluarganya yang sakit. Au qudumi ghaibih, atau kedatangan anggota keluarganya yang hilang. Ghaibih, anggota keluarga yang hilang. Misalkan dia bingung kehilangan anaknya, nggak tahu kemana, akhirnya dia bernadar kepada kuburan. Wahai Syekh Fulan, kalau anakku bisa kembali maka Anda akan mendapatkan uang sekian. Kudum kedatangan. Orang mati untuk apa ya dikasih duit? Nggak bisa jawab lagi. Sayangnya juga, Masya Allah ya, sayangnya yang dikubur itu nggak bilang, kurang lah, tambahi. Pingsan dia kalau yang dikubur juga bicara. Au nailihi li ayyi matlabin minal matalib, atau demi mendapatkan, nailkan artinya mendapatkan tuntutan apapun dari berbagai macam tuntutan. Mungkin dia menuntut untuk apa? Untuk dapat kekayaan, atau menuntut dapat pangkat, atau menuntut sukses pemilu misalkan, mintanya kepada orang yang dikubur. Fa inna hadza huwa syirku fi aini. Karena sesungguhnya ini adalah kesyirikan yang hakiki. Fi aini maksudnya betul-betul inilah kesyirikan itu. Asyirku bi aini, yaitu kesyirikan hakiki, kesyirikan yang sejati, betul-betul inilah kesyirikan tanpa ada keraguan lagi. Allazi kanat alaihi ubadul awsani wal asnam. Yang mana kesyirikan inilah yang dulu para penyembah patung dan penyembah berhala itu, penyembah berhala dan penyembah patung itu berada di atasnya, di atas agama seperti ini. Wan nuzuru bil mali alal mayyit. Sementara nazar dengan harta kepada orang yang sudah mati itu. Nazar itu apa sih? Masih ingat enggak pelajaran kitab-kitab yang terdahulu? Mungkin Ushul Salasah atau yang apalagi yang bahas masalah nazar itu, Qawaidul Arkan. Nazar itu apa? Gambarannya gimana? Seseorang mengharuskan orang lain atau mengharuskan diri sendiri? Ia mengharuskan diri sendiri untuk apa? Ia melakukan suatu ibadah yang sebenarnya wajib enggak untuk dia? Enggak wajib. Sebenarnya berupa ibadah. Terkadang enggak berupa ibadah, tapi diniati untuk ibadah. Seperti apa? Kalau nanti anakku sembuh, maka aku akan sehari semalam berdiri di bawah terik matahari. Enggak mungkin ya. Di terik matahari ya, kalau siang malam ya enggak. Ini misalkan. Aslinya bukan ibadah seperti itu. Nah, ini contoh nazar. Ilzamul mar'a nafsahu bi fi'lin la yajibu alaihi aslan. Yaitu seseorang mengharuskan diri sendiri mengerjakan suatu perkara yang aslinya enggak wajib untuk dia. Tapi dalam rangka biar Allah Ta'ala ridho. Ini kalau kepada Allah. Kalau kepada kuburan ya biar pemilik kuburannya ridho. Semua ini adalah perkara yang haram. Atau minimal makruh. Kalau untuk Allah Ta'ala, nazar yang ada balasannya, nah itu makruh.
layak di khair. Kata Rasulullah SAW dalam hadits Aisyah indah Muslim itu. Baik, kita lanjutkan. Wan nuzuru bil mali alal mayyit wa nahwi. Nazar dengan harta kepada mayit atau yang selain mayit. Misalnya, mungkin pepohonan atau mungkin bebatuan dan sebagainya. Wan nahru ala qabri. Kemudian juga misalkan apa? Menyembelih di atas kuburannya. Bawa sapi putih disembelih di atas satu nisan kuburan tersebut. Dengan alasan, oh ini persembahan kepada kuburan itu. Ini syirik atau tauhid? Jelas syirik ya. Fasolil rabbika wanhar. Nahar adalah untuk Rabbmu, bukan untuk kuburan. Wa tawassulu bihi, kemudian mencari perantara dengan kuburan tadi. Tawassul kan meminta perantara atau mencari perantara. Wazan tafa'ul bermakna istif'al. Yaitu mencari perantara di sini. Wa talabul hajati minhu, dan meminta kebutuhan dari kuburan tadi. Minta rezeki, minta uang, minta anak. Mungkin yang dikubur bilang, aku juga nggak punya mas, sudah mati. Minta pada muhsinin mas, aku sudah mati nggak punya apa-apa, cuma punya kain mori aja nggak pernah ganti. Memang aneh ya. Qal huwa bi ainihi allazi kana taf'aluhul jahiliyah. Itu secara hakiki, itu sendiri adalah apa? Perkara yang dulu dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Jadi kesyirikan yang dilakukan ini adalah persis dengan apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Wa inna ma yaf'aluna, dan hanyalah mereka ahlul jahiliyah dan juga para musyrikun melakukan itu. Kenapa? Lima yusammunahu wasanan wasanaman. Ya, anak ulang lagi. Wa inna ma yaf'alunahu lima yusammunahu wasanan wasanaman. Hanyalah orang jahiliyah itu melakukan ini semua, peribadatan ini tadi semua kepada sesuatu yang mereka namakan sebagai berhala. Wasan kan berhala. Wasanaman, yaitu patung. Dan juga patung. Ini ahlul jahiliyah, mereka masih ada kejujuran dalam masalah ini. Ya, mereka benci kepada kebohongan kan? Bagaimana dalam hadisnya siapa itu? Hadisnya Abu Sufyan ibnul Harb radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi itu. Mereka sendiri benci kepada kebohongan. Mereka jujur, ya ini memang berhala, ya ini memang patung. Kami minta pada mereka, masih jujur dalam masalah ini. Wa fa'alahul quburiyun lima yusammunahu waliya. Nah, adapun para kuburiyun, penyembah kubur sekarang, mereka melakukan ibadah-ibadah tadi ini semua diserahkan kepada sesuatu yang mereka namakan sebagai wali. Padahal belum tentu dia adalah wali, misalkan. Wa qabran, dan kepada kuburan. Kalau ini jujur, ya memang kepada kuburan. Wa masyhadan. Masyhadan artinya adalah tempat perayaan. Ini masyhad, tempat perayaan. Jangan diartikan tempat menonton, masyhad. Ini tempat perayaan. Berarti beda enggak yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah dengan kuburiyun sekarang? Beda atau sama? Beda atau sama? Sama. Cuma apa? Yang dulu adalah patung, yang sekarang adalah kuburan. Kata dulu pun patung juga kan, Lat itu. Cuma mereka mengalami apa? Perbedaan nama. Ada perubahan nama. Tetapi intinya sama, yaitu apa? Memberikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini yang sekarang lagi dibahas oleh al-mu'allif. Wal asma la asarolaha. Nama itu tidak punya pengaruh. Al asma la asarolaha. Nama itu tidak punya pengaruh. Walaupun dinamai dengan perkara yang bagus-bagus, tetap aja kalau namanya khamar aja. Misalkan ada ikan. Kita nemu ikan di laut. Akhirnya ikan itu halal atau haram? Untuk dimakan halal. Tapi ikan itu dinamakan kelinton. Boleh nggak dimakan? Tetap boleh, walaupun dinamai dengan nama manusia. Jadi sekedar nama itu tidak punya pengaruh kalau dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Wala tughayyirul ma'ani. Dan nama itu tidak merubah makna. Nama itu tidak merubah makna. Walaupun dinamakan dengan nama-nama yang bagus, kalau dia adalah ibadah kepada selain Allah, tetap aja hukumnya adalah syirik. Daruratan lughawiyatan wa aqliyatan wa syar'iyyah, Masya Allah. Darurah artinya adalah kepastian. Jangan diartikan kebutuhan, tetapi kepastian. Kepastian bahasa, juga kepastian akal, dan juga kepastian syariah.
Jadi cara bahasa juga tidak merubah maknanya. Juga secara akal, ini juga nggak merubah makna, walaupun namanya berubah. Apalagi secara syariah tidak berubah maknanya dan tidak berubah hukumnya, walaupun namanya itu dirubah-rubah oleh orang. Jadi terserah dinamakan apapun, kesyirikan tetap namanya kesyirikan, walaupun dinamakan sebagai apa? Ta'zimus syuyukh atau mahabbatus sholihin, tetap kalau itu adalah berupa peribadatan kepada selain Allah, ya syirik. Baik, kita dapatkan faedah bagus ini, ana diktekan qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam masalah ini, masalah al-asma la asaralah dan seterusnya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fa innal haqa'iq la tataghayyar. Fa innal haqa'iq la tataghayyar. Fa innal haqa'iq la tataghayyar bi taghyiril alfaz. Intaha. Fa innal haqa'iq la tataghayyar bi taghyiril alfaz. Karena sesungguhnya hakikat itu tidak berubah dengan perubahan lafaz. Hakikat tidak berubah bi taghyiril alfaz, dengan perubahan lafaz. Dengan perubahan lafaz. Bi taghyir, ya-nya 2. Bi taghyiril alfaz. Intaha min i'lamil muwaqqi'in. Ini diambil dari kitab I'lamil Muwaqqi'in. Al-awwal, I'lamul Muwaqqi'in al-awwal, safhah halamannya berapa ini? Mi'ah tis'ah wa sab'in, 179. I'lamul Muwaqqi'in yang pertama halaman 179. Halaman 179. Jadi sekedar perubahan nama tidak merubah hukum. Ini penting karena terkadang ada orang memakai apa triknya orang Yahudi dalam masalah apa? Dalam masalah utang piutang. Kalau orang Yahudi bagaimana? Dulu dia utang kepada seorang sahabat. Ketika itu sahabatnya masih kafir. Nah, ketika sahabatnya masuk Islam, kemudian tiba waktunya untuk orang Yahudinya bayar utang. Ketika ditagih, orang Yahudinya bilang, dulu aku utang sama kamu ketika kamu masih ikut agama nenek moyang kamu. Sekarang kamu masuk Islam, ya aku enggak utang lagi. Utangku pada kamu yang dulu. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Tetap orangnya ini juga kok. Enggak boleh juga misalkan nanti kita ketemu seseorang yang sok pintar. Orangnya ngutang sama kita. Orangnya waktu itu namanya Ahmad. Kemudian suatu ketika orang ini mungkin karena butuh sesuatu dia merubah namanya jadi apa? Jadi Abdullah. Kemudian apa kita nagih utang sama dia? Oh enggak, kamu dulu utangnya sama Ahmad kok, aku Abdullah, boleh enggak? Enggak boleh, dia juga. Jadi sekedar merubah nama, enggak merubah enggak merubah hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Ini kitabnya mana ini? Baik. Fa inna man syaribal khamra, karena sesungguhnya orang yang meminum khamr, meminum minuman keras, wa sammahu ma'an, dan dia menamakan sebagai air. Oh ini air kok. Ma syariba illa khamran. Tidaklah dia itu meminum kecuali khamr, walaupun dia menamakan ini sekedar air atau dinamakan sebagai apa? Sebagai minuman penyejuk jiwa, tetap aja khamr. Ini membantah orang sufi. Orang sufi, ada seorang syekh besar diprotes oleh muridnya, "Ya Syekh, khamr itu haram. Kenapa Anda minum khamr?" Dia mengatakan, "Hada khamrun fi aidikum." Ini memang khamr di tangan kalian. Wa huwa fi yadi laban. Tapi dia di tanganku adalah susu. Jangan bohong aja itu. Baik, tetap hukumnya adalah orang yang minum khamr. Orang minum khamr hukumannya apa ya? Iya, dipukul 40 kali. Entah pukulan, entah cambukan, terserah. Wa iqabu syaribil khamr. Hukumannya adalah hukuman orang yang minum khamr. Walaupun dia mengatakan enggak, ini adalah air. Hakikatnya khamr juga. Nama enggak terpengaruh. Nah, itu aslinya seperti itu. Sekarang beliau mengatakan wala allahu yazidu iqabah.
Bahkan bisa jadi apa? Hukumannya itu jadi bertambah, yazidu iqabuh, hukumannya itu bertambah litadlis. Karena apa? Dia melakukan pengkaburan. Jadi hukumannya 40 untuk khamr, kemudian apa? Mungkin ditambah lagi sesuai dengan ijtihadnya pemerintah karena dia melakukan pembodohan kepada masyarakat. Ah enggak, ini air kok, kalian minum aja tuh, minum. Oh iya, kami niatkan minum air, ternyata mabuk semua. Nah itu hukumannya ditambah. Wal kadzib fit tasmiyah, dan juga hukumannya juga ditambahi karena apa? Dia telah berbuat bohong dalam masalah penamaan. Wa qad sabata fil ahadits, telah tetap di dalam hadis-hadis apa itu? Annahu ya'ti aqwamun, akan datang kelompok-kelompok manusia, kaum-kaum yang yasrabunal khamr, mereka itu minum khamr, yusammunaha bi ghairi ismiha, tetapi mereka menamakan khamr tadi dengan yang bukan namanya. Iya, merubah namanya. Sebagian hadis disebutkan di catatan kaki itu. Hadisnya sahih, akhrajahu Imam Ahmad dari sahabat rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda apa? Inna unasa min ummati yasrabuna al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Sungguhnya ada sekelompok orang dari umatku yang minum khamr dan mereka menamakannya bukan dengan nama yang aslinya. Hukumannya bertambah, bahkan diazab oleh Allah Ta'ala, bukan sekedar 40 cambukan. Ini tadi sudah ya. Wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah berkata benar. Wa qad ata tawaifu minal fasaqah, telah datang beberapa kelompok orang dari apa? Fasaqah, orang-orang yang fasik. Tawaif jamak dari taifah, kelompok-kelompok. Tawaif jamak dari taifah, kelompok-kelompok. Minal fasaqah, dari orang-orang yang fasik. Fasik kan pelaku dosa besar. Atau orang yang terus melakukan dosa kecil sengaja ditumpuk-tumpuk, itu juga fasik. Syaribu al-khamr, mereka minum khamr. Wasammauha nabidzan, mereka menamakan sebagai nabid. Khamr sendiri, nabid sendiri. Nabid adalah contohnya apa? Perasan anggur. Anggur kita tumbuk-tumbuk kemudian kita peras, itu namanya nabid. Dia boleh kita minum pada hari pertama. Pada hari kedua masih mungkin sampai apa? Muncul gelembung-gelembung, muncul rasa apa? Kayak asam kecil-kecil, itu ditinggal sudah. Karena dia mulai berubah. Aslinya nabid boleh. Tapi ada orang yang menamakan khamr sebagai nabid. Nah, ini termasuk apa tadi? Penyamaran. Sekarang dia mengatakan wa awwalu man samma ma fihi ghadabullah. Dan yang pertama kali menamakan suatu perkara yang di dalamnya ada kemurkaan Allah, wa isyanuhu, dan di dalamnya ada kedurhakaan kepada Allah, bil asma'il mahbubah, dengan nama-nama yang disukai. Berarti ini perkara yang dibenci Allah. Tetapi apa? Dinamai oleh orang tadi dengan apa? Nama-nama yang disukai. Inda sami'in, di telinga orang-orang yang mendengar, iblis la'anahullah. Adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Jadi yang pertama kali merubah nama adalah iblis. Merubah nama yang jelek jadi sesuatu yang bagus. Ini adalah iblis. Fa'innahu qala li abil bashar, karena dia berkata kepada bapak manusia, Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khulq, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, wa mulkil la yabla, dan kekuasaan. Mulk bisa diartikan kekuasaan, bisa diartikan kerajaan, la yabla, yang tidak pernah rusak. Disuruh untuk apa? Dibujuk untuk makan buah dari pohon itu biar dia kekal di jannah dan kerajaannya enggak rusak, malah apa? Jadi terusir. Fasamma syajaratal lati nahallahu ta'ala Adam an qurbaniha, maka iblis menamakan pohon yang nahallahu ta'ala, Allah Ta'ala melarang Adam, Nabi Adam, an qurbaniha, dari mendekatinya, qurbaniha mendekatinya, syajaratal khulq, sebagai pohon kekekalan. Jazban li tab'ihi ilaiha, untuk menarik tabiatnya kepadanya. Jazban kan artinya untuk menarik. Li tab'iha maksudnya adalah tabiat. Tabiat itu bahasa kita apa ya? Kebiasaan ya. Ilaiha, kepada pohon tadi, agar jadi senang. Allah Ta'ala melarang, tapi iblis menamai dengan nama yang bagus, agar hati kita senang untuk mendekatinya. Adapun yang berikutnya, bentar. Wahazan linasyatiha, dan untuk menggoyang. Untuk haz itu artinya menggoyang tapi dengan keras kalau dalam tafsirnya itu.
Has itu adalah goyangan yang keras. Goyangan atau dorongan yang keras. Linasyatiha, untuk agar dia bersemangat. Nasyat kan artinya semangat. Ila kurbaniha, agar dia bersemangat untuk mendekatinya. Wa tadlisan alaih, dan memberikan pengkaburan kepada Adam sekalian. Bilismilladzi ikhtara'ahu laha, dengan nama yang dia bikin-bikin untuk pohon tadi. Bilismi dengan nama alladzi yang ikhtara'ahu, dia bikin-bikin. Ikhtara'ahu artinya dia bikin-bikin. Dia buat-buat sendiri. Laha, untuk pohon itu. Allah Ta'ala enggak menamakan pohon itu secara khulq, tapi iblis yang menamakannya. Kemudian jadi bahasa kita ya, pohon khuldi. Allah Ta'ala enggak namakan itu. Adapun yang berikutnya ini adalah kisah para pengikut iblis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.